lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Haleluya, karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Kita merasa luar biasa. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu saudara semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa roh kita untuk menghampiri tata Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Dalam hadirat Tuhan kita disembuhkan. Kita mendapatkan pemulihan. Karena kemurahan Tuhan saja kita ada berada di tempat ini. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan seperti di dalam surga. Kami undang Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami Tuhan. Untuk kami menghampiri-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu. Layakkan kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik pada setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan yang rindu akan jamahan-Mu, yang rindu akan urapan Tuhan pada setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih
Maka Yesus yang memberi kemenangan pada setiap kami. Haleluya. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah umat-Mu bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua umat-Mu Tuhan siap memuji-muji nama Tuhan. Siap meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara diberkati. Samping kanan kiri depan saudara, tapi adalah iblis yang tidak kelihatan. Mereka menggunakan tipu daya muslihat, tapi orang yang bangkit bersama Tuhan akan berkemenangan. Sapa ngendi Bapak Ibu dununge katentreman. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan ada kedamaian dan ketenteraman. Gunung kita terlemah.
Yesus. Amin. Haleluya. Mari persiapkan persembahan kita. Kita akan lanjutkan acara kita untuk memberi persembahan. Saya mohon dengan hormat Bapak Ketut akan berdoa dan menyampaikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wong sugih wong iki amen. Wong lanang susah iki sing seneng wong putrane Gusti Yesus susah. Tansah memuji Gusti Yesus. Tuhan, kita akan melewati hari-hari ke depan di mana apa yang terjadi ke depan, tapi kita akan melewatinya bersama Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita bersukacita, kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi, tapi Allah berjanji selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan mencari lebih lagi hadirat Tuhan. Kita akan mendapatkan double pengurapannya daripada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di mana-mana terjadi bencana, kelaparan, banjir, bencana, tapi Tuhan, waktu Tuhan sudah dekat. Apakah kita mau berdiam saja? Apakah kita mau mencari hadirat Tuhan lebih lagi? Mari siapkan hati kita bahwa Tuhan ada bersama dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberi kekuatan. Yesus memberi kekuatan pada hidup kita. Haleluya Yesus. Mari kita iman kita lebih lagi di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus.
akhirnya dianggap oleh sesat, oleh golongannya itu gitu. Lalu pada saatnya dia harus lepas dari gereja induknya, dia mendirikan gereja suara kebenaran itu. Dia menyuarakan kebenaran Allah. Ya. Bahwa perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan adalah bukan euforia yang senang, sukacita saja, tetapi yang lebih dari itu jalan salib. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan itu dengan penuh usaha yang sedemikian rupa. Yang penting nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Emosi dengan daging yang ada. Dan itu pula suara kebenaran yang ada di Perjanjian Baru. Dikatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita harus kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus pulang ke hadirat Tuhan, membawa diri kita tunduk sungguh-sungguh atas bimbingan dan pimpinannya senantiasa. Kita boleh datang kepada Tuhan, menempatkan Tuhan itu sebagai raja di atas, sebagai pemimpin atas semua, sebagai penguasa atas hidup kita. Apapun yang ada, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang penting perkenan Allah ada. Satu pujian dinyanyikan, pulanglah anakku, Bapa rindu berseru, pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah. Nyanyi ini nyanyian sudah kuno, dinyanyikan dari tahun 80-an. Ya, dinyanyikan sebagai lagu gereja. Pulanglah anakku, seruan Bapa dinyanyikan. Hari ini 4 tahun yang lalu dinyanyikan lagu Lenitika oleh siapa namanya itu? Penyanyi cantik itu, Nikita. Nyanyikan lagi, dan warna pujian itu begitu luar biasa. Dan waktu dinyanyikan dengan sungguh, dihayati, kita akan bisa melihat bahwa Allah yang luar biasa itu hidup. Itu dulu dinyanyikan oleh Ade Manuhutu. Pada waktu dia masih penyanyi Kristen. Sampai akhirnya Ade Manuhutu tinggalkan penyanyinya, profesinya, dia menjadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Waktu dia ketemu jalan Tuhan, kembali kepada Allah, dia rupanya menyanyi yang dipikir menyanyi kemudian Tuhan, biar aku boleh duit, ternyata nyanyian itu. Dan pada waktu dia bertobat, dia nyanyikan, pulanglah anakku. Dan dijawab, aku pulang Bapa, aku mencari engkau dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menghendaki kita supaya kita bertobat, tinggalkan segala kenajisan duniawi ini, datang kepada Tuhan untuk berikan kepuasan kepada Allah. Jangan-jangan kita saat ini, kita seolah melayani Tuhan, kita berada dengan Tuhan, kita sedang mencari untuk egoisme kita, untuk memenuhi diri kita, sehingga seringkali kita menuntut siap begini sih, begini siap begini dan seterusnya. Diliputi dengan kecemburuan, diliputi dengan macam-macam hal yang ada, karena kita ingin memuaskan diri kita, bukan memuaskan Tuhan lewat kehidupan kita. Gimana ibu-ibu? Pernah ada yang cemburu dengan lakinya? Pernah? Banyak mencemburui lakinya seolah-olah dia cinta, padahal sebenarnya nek cemburi ora cinta, udah bojone susah. Ya, wis api-api sih dicemburi kan susah tak? Kayak misalnya saja, karena biar tidak ada. Dolan. Kalau bojoku cemburu di sana, ayo puru aku kemlurusan mangan radoyan turu ra penak, ya toh? Adus ra gelem, susu ning pasar, cukur ra gelem. Ya? Di pasar angel mulie. Nek sing gelem adus isih apik. Tapi sering kita mencemburi. Itu kan cemburu dengan lakinya atau istrinya, membuat semuanya susah, tidak baik, tidak nyaman. Dalam pelayan saja kita dicemburi orang lain, menjadi tidak nyaman, rasa aduh kok begini ya.
kecemburuan kita seringkali, mau tak beritahu, kita cemburu itu seringkali yang ada itu karena kita tidak mampu mempercayai pasangan kita. Cemburu karena aku tidak bisa mempercayai dia. Kenapa dia percaya? Kenapa dia percaya? Jangan kalau kita cemburu pikir, wah aku bisa cemburu Pak Mo, tak cemburu ya, enggak tak cemburu. Harus senang. Tidak. Mbak Pita, saya menunjukkan bahwa tidak mampu membuat sesuatu supaya suaminya aman di sisinya. Kalau kita mampu membuat aman, kenapa mesti cemburu? Jadi biar waktu pacaran betul jalur melengkung ya Pak ya. Pak ya. Biar menurut Pak ya. Enggak, orang kan jalur melengkung. Juga cemburu. Tapi pas jalur harus melengkung, kenapa cemburu lagi? Egoisme kita yang kita turuti. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan aja percaya kamu anakku, kamu milikku. Kenapa kita tidak percaya satu sama lain? Bertobat kepada Tuhan. Jangan biarkan memanja-manjakan daging kita dengan hal yang sepele yang sebenarnya menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, kemesraan kita satu sama lain, kebahagiaan satu sama lain. Kita biarkan, kita tanggalkan itu, kita patahkan, kita katakan itu setan iblis. Tadi mana? Pak. Pimpin pujian nanti. Musuh kita bukan Pak Sukosnoto, bukan Pak Misri, bukan Pak Ayom, bukan Pak mana Pak Ayom? Pak Di. Nyebut ini mesti Pak Kumis aja. Bukan Pak Di. Tapi musuh kita adalah penguasa udara yang mana mempengaruhi otak kita, pikiran kita, pola pikir kita, seolah yang di sisi kita tuh hidupnya tidak enak. Jangan biarkan itu terjadi. Itu perbuatan iblis yang nyetir kita dipenjarakan oleh iblis oleh keinginan-keinginannya sendiri, hawa nafsunya, menjadi hawa nafsu kita untuk kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pulang, tinggalkan itu, kata Tuhan, tinggalkan itu. Pulang kepada Bapa. Dan dengan pertobatan kita akan bisa melihat, melakukan berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus satu-satunya adalah kebenaran dan kehidupan. Kalau kita mau hidup damai sejahtera, hidup dengan benar, maka kita harus datang kepada Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ayat tadi kan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada ayat lain yang disambungkan seharusnya, harus kita baca untuk kita tidak lupa. Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12, tolong bacakan. Tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kalau kembali kepada ayat yang saya kutip, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus tempat kita kembali. Setelah kita bertobat kembali kepada Tuhan, dalam kesadaran kita kembali kepada Tuhan, bertobat, kita terima kembali Dia, terima kemuliaannya. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah.
Kemuliaan Tuhan sudah hilang dari kita, oncat dari kita, dari peristiwa pertama waktu Adam ditipu oleh iblis di Taman Eden. Semua nabi tidak berhasil dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan, sudah oncat, sudah hilang. Kita harus kembali mencari dan di hadirat Tuhan kita boleh mendapatkan kembali siapa atau bagaimana kemuliaan Tuhan itu ada atas kita. Kita mesti memelihara hati dan hidup kita dengan sungguh-sungguh dengan kebenaran Tuhan. Lalu menempatkan kebenaran Tuhan sebagai satu pagar atas hidup kita, sebagai rel atas hidup kita. Dan di dalamnya kita melihara senantiasa datang kepada Allah dengan puji-pujian, sembah, sujud, syukur kita kepada Tuhan. Dengan lebih banyak waktu kita memuji-muji Tuhan, maka kita akan semakin menjadi akrab, menjadi erat, menjadi baik, dan takut akan Allah itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau nyanyian itu tadi sudah dibuat baik yang bernuansa penantian supaya manusia boleh kembali kepada Allah, untuk membuat hati kita semakin dekat, semakin erat, semakin bersungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Kita sambung pujian kita itu dengan hati yang penuh sukacita. Yang nyanyian lain dikatakan, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Terus kau bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil namamu, temukan jawabmu, ya toh? Ku dengar jawabmu, kau bukan, kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, kekuatan. Kau tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, kita resapi pujian itu, semakin hari ku cari wajah-Mu Tuhan. Di dalam doa, syukur kita, pujian sembah kita, di hadapan kita membangun hidup dalam kebenaran, daripada membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita bawa diri, hati hidup kita kembali kepada Tuhan, balik pulang kepada Bapa yang sedang menanti-nantikan kita. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan. Hanya satu-satunya Tuhan. Terkadang kita nyanyi, kita mencari damai, mencari sukacita, mencari hal yang ada di muka bumi dengan banyak hal yang susah kita dapati. Tapi dengan kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, kita hayati, kita renungkan, kita akrabkan diri kita dengan Tuhan, dan sentuhan-sentuhan kasih-Nya ada atas hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan, lewat puji-pujian kita nyanyikan, lewat hal yang kita lakukan dengan puji sembah kita di hadapan Tuhan. Setiap hari kita boleh menikmati hadirat-Nya, pemulihan, sukacitanya. Waktu kita datang dengan doa yang penuh pujian di hadapan Allah kita. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai,
sukacita, keselamatan, damai sejahtera itu hanya ada di hadapan Bapa. Anak yang hilang, begitu dia berniat datang kepada Tuhan, dia datang dan datang kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa ke Engkau dan terhadap surga." Bapaknya serta merta berdiri menyambut anaknya memeluk dan memerintahkan para pembantu-pembantunya, "Mari segera membuat pesta yang besar." Apa dilakukan? Ada 3 perkara besar dilakukan oleh bapaknya. Dalam sukacita itu, maka bapaknya menyambut dia. Yang pertama diberikan jubah yang maha baik, lalu diberikan cincin tanda perdamaian. Jubah artinya jubah kekudusan yang diberikan oleh Bapaknya, Bapa di surga, memberikan jubah kekudusan pada waktu kita sadar akan diri kita yang jauh daripada Tuhan, lalu kita kembali kepada Dia. Jubah kemuliaan itu dikembalikan, dipakaikan kembali seperti Bapak kepada anak yang hilang itu, dipakaikannya, setelah dimandikannya, dipakaikan, ada pesta, diberikan cincin tanda perdamaian, anaknya kembali, tapi juga diberikan sepatu kerelaan. Dia memberikan diri, hati penuh kesadaran, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah, mengagungkan Tuhan dalam segalanya. Hal yang dilakukan bukan untuk kemegahan kita, untuk keenakan kita, bukan untuk kebaikan kita, tapi semuanya adalah supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dikatakan tahun 2023 susah, tapi mari, berat. Tapi seorang anak Tuhan mengirimkan WA kepada saya, mungkin sudah terima. Tahun 2003 adalah tahun yang berat bersama dengan Kristus. Taruh di tengah hati kita, maka berat disisipkan huruf K di tengahnya menjadi berkat. Tahun 2023 biar orang lain mengatakan tahun yang berat, kita akan terima tahun 2023 tahun berkat. Mulai besok rasa ngomong tahun 2003 nya berkat buat kita. Amen. Karena perkataan kita itu adalah berkat. Iman, doa. Kalau kita mau berat ya berat terus. Berkat, halo? Berkat. Amen. Tahun 2023 berkat. Saya tidak tahu pada waktu saya belajar dan membaca, saya kadang-kadang belajar kan dari Facebook, dari mana gitu ya, membaca artikel-artikel yang ada orang yang saya, pengikut Kristus ingin memberkatimu, bla 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 bla, jawab amin. Wah, aku ki ngerasa mbok ono iki wis amin. Kalau amin hari dapat berkat, aku diberkati setiap hari tanpa membaca itu juga. Saya diberi orang, tapi ya boleh lah, enggak apa-apa lah, Pak. Petek saja ini. Kemudian memberkati saya, puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, bukan perkataan manusia yang memberkati saya, iman kita kepada Kristus yang memberkati kita. Amin. Kembali setiap hari, pulanglah ke hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kemanapun, apapun susah lelah kita, usaha kita mungkin yang membuat kita gagal, membuat kita susah, membuat kita sudah dikasih Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang Allah marah dan menghukum, mengutuk. Ada 2 macam kutuk yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia itu, dan sampai detik ini masih tetap. Kalau tidak lepaskan di dalam nama Yesus Kristus, kutuk itu akan tetap ada. Kutuk yang pertama, wanita akan birahi kepada suaminya, dan akan mengalami sakit bersalin. Dan menurut kata para wanita, karena aku itu wanita, kalau bersalin itu sakitnya setengah. Ya wes aja rabi ae, do gelem itu. Ayo. Enggak mau toh? Pengennya akan menikah karena birahi. Itu kutukan Tuhan dulunya. Tapi birahi yang kita birahi atau rasa seperti itu di hadapan Tuhan, kalau kita pelihara sebagai berkat Allah dan kita terima itu, sehingga anak kita bukan anak setan, anak iblis, dikata-katain, tapi anak
ilahi, keturunan ilahi. Yang kedua yang dikutuk oleh Tuhan adalah pria akan berusaha, akan ketekoringkel, akan bercucuran Susah payah. keringat untuk mencari nafkah di muka bumi. Sementara kita masih di muka bumi nyambut gawe, nanti loro kabeh pegel wis ubrut ora sambat sama itu kutukan ilahi. Ya? Makanya kalau kita kecaduh capek. Bengi cekot padahal ora krungu kancane. Tapi karena dunia nih, itu kutukan. Dan kadang-kadang kita semandul jagung, ngapain katanya gede-gede, mati yang ini apa-apa. Yang memang itu kutukan ya, itu selesai. Jangan kita dikutuk oleh Tuhan. Bukan itu makna ya. Tapi kadang ini sering buat jadi banyak nyodaan. Waktu Pak Mas tidak ada mese ya. Tapi sebenarnya itu bukti bahwa bumi di sini itu masih dikutuk oleh Tuhan. Kita harus lepaskan dengan kedekatan diri kita. Kita sirami tanaman kita sirami pekerjaan kita dengan air mata iman di hadapan Tuhan. Amin. Jadi siaran kita dengan air mata berkat setiap hari. Sebut namanya, sehingga waktu anak-anakmu mungkin berpisah, kita akan mendengar semuanya. Di doa hidupku, namaku disebut. Didoai buku dengan ada namaku disebut. Kenapa Pak doa itu? Karena rupanya pria-pria yang sebagai hamba Tuhan, sebagai imam itu kurang melakukan tugasnya. Yang banyak mendoakan anak istrinya itu ibu-ibunya. Orang nek didoa bapakku sing ngene iki sing kereng bapakku sing. Yang punya anak. Roh bapaknya si kerenge. Ibu ada kelembutan di doa itu. Sedari masa kecil ditetek anak itu. Apa nek ben gede dadi setan ngono nek ben dadi anake enggak ada dari masa dia pikir ini luar biasa malaikatku, inilah macam-macam pujiannya kepada anak-anak. Enggak ada, udah dirampok di doa itu dengar dari masa di kandungan waktu masih kecil dan terus sampai ke orang tua kita, karena jalan kita itu jalan daripada Tuhan kepada setiap anaknya selalu ada air mata. Seringkali kita itu nungas nangis rumah saleh dewi anak-anakku lho dongakno. Kita punya tanggung jawab lebih. Jadi kalau sebagai ibu, sebagai mbah, macam mulai aduh aku apa orang usung tinggal itu. Kita disuruhkan Tuhan, anak cucuku si A, si B, si C itu pakai tangan. Tidak ada disebut air mata kita berikan di hadapan Allah. Kita mandikan anak-anak kita dengan air mata sukacita kita di depan Tuhan. Suatu keberhasilan dan sukacita kemenangan kepada anak-anak kita dimanapun mereka berada. Mungkin kita susah lelah mereka tidak ngomong sama kita. Saya tuh kadang-kadang kepada anak-anak sing lanang loro itu enggak pernah sing jenenge sambat begini bapak nyambut gaweannya tak tekon piye gak tenang pengenmu beres. Padahal dia jadi sidang saya baru tahu waktu kemarin lupa apa namanya telepon mas iya kayak lagi butuh sidang hanya kok proyeknya diada di pangan badai dia menghadapi sidang harus bertanggungjawabkan. Lalu saya telepon dia kan apa sidang biasa. Dan kalau proyek 219 miliar yang separuh ditekne badai angin banjir
Siapa yang bertanggung jawab? Ketua proyeknya juga. Lalu dikatakan, terus jangan diperbaiki dulu karena ada infeksi mendadak, nggak usah diperbaiki dulu. Dia pasang paving itu 36.000 meter persegi pasang paving. Secara manusia dia mesti waduh ya susah enggak? Iya kan? Tenang baik, nggak apa-apa. Kemarin Bapak telepon Mas Lia, kan lagi sidang. Udah sih, tanya kok Muhammad, proyeknya udah datang, tapi dia punya senjata. Jadi tidak langsung diperbaiki, dibiarkan. Jadi sisa-sisa pekerjaan yang sudah selesai tadi dibiarkan waktu waktu negara turun ada sisa yang pernah dikerjakan. Berarti dikatakan selesai itu sudah selesai, tapi karena ada alam yang merusaknya, dia tidak dipersalahkan. Kalau nanti saya perbaiki tiba-tiba dari sana turun, berarti nggak selesai proyekmu. Wah, dia punya taktik sendiri. Ya. Sering kan begitu tidak ngomong selesai, tapi iya kan? Tenang. Waktu dia cerita, kowe kok setak tangguh ngono kan? Lah aku wis biasa ngono disampean dilolokne wong dadi pendhita. Rumah saya di pendhita ki penak jadi dilolokne wong kan krungu ya ngono. Kalau ada jemaat ngamuk-ngamuk di sampean itu tak terima Tuhan. Aku besok ke Bapak besok dikata-katai oleh orang. Anak Tuhan ngelolokne pendhita ne. Ngelolokne korban tersiu marah. Rumah. Makanya wis ya, sampai jadi hamba Tuhan, wis gendongi diten dhewe. Makanya aku mikir itu, nyapa ke anak-anakku jadi hamba Tuhan ndak mau. Kalau nih zaman dulu tinggal di Pastoni, kalau jemaatnya ndak seneng ngamuk ngelok-ngelok nih. Saya itu pernah disuruh khotbah baru selesai, doa berkat selesai, dituntun nih. Duduk. Marah, sampai mau sing ngomongin siapa apa ngene nyinggung aku. Oh syukur. Sampai nyinggung aku dan seterusnya. Dia bilang, Pak, ngoten niku kula mboten usah golek berita pundi-pundi. Kula nampi pitecah saking Gusti terus tak unekne supaya dengan gitu. Ora iso, sampe mesti tak dene kedoro. Wis tak rumah wae. Ngono ki anakku krungu. Sudah kan udah mendeli pisah. Jadi hal itu membentuk saya. Aku dilolok, disalah, biasa. Untuk pekerjaan duniawi semua menanggung risiko. Oh bapakku pekerjaan rohani saja masih ada yang bikin. Nanti konco apa itu? Sangat juga mau kunjungi. Ngono ki enak saudara. Hah? Ketemu di jalan lho diambil waktu puncak ya mampir waktu puncak. Nah ketemu pendetanya lalu aku. Besok datang. Jemaat aku mau kunjungi. Saya ini. Oh, bahkan puncak jemaatnya sampai toh. Aku ini lewat. Mau tak bel aku. Nya mau kunjungi. Aku mangan. Ya. Ya kebangetan betul ya. Puncak mulai dilolok nih. Nah, ini mesti tak temu desi tadi Pak Bupati. Aku iki rene kan genahe apa Bu? Lah kok kan seneng kan seneng rujak, ketemu ning pasar tak mampir kene. Terus, Bapak tuku rujak, aku tuku apa jaluk? Tumbas. Kilo delok aku jadi nunjuk jemaat kamu kebala. Mungkin dipikir lagi sing egois apa sih? Mungkin aku salah, tapi aku tidak ngerti kok. Pak Banti ki dodol keliling lho tak hampir aku tuku paku Pak ngono jenenge gembalan Pak Banti nesu nang aku ya ndak roh. Ndak roh kalau Pak Banti orang Kristen banyak hal yang terjadi. Ya. Kadang-kadang saya mesti ngomong gini, wis benar. Aku biar terima remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Sisa-sisa sing ora patek kanggo-kanggo kuwi. Bisa salah biar remah-remah yang jatuh itu aku ambil.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, datang kepada Allah, taruh diri hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Kembali menikmati hadirat Tuhan atas setiap hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita akhiri dengan doa Yabes. Mana doa Yabes? Begini sekali lagi. Satu kali kita nyanyikan, kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat hadiratnya untuk kita. Sebab Dia baik di atas. Haleluya. Haleluya. Yesus.
atas hidup kami, bukan hanya berfoya bersukacita di muka bumi ini, tetapi ada menyenangkan Engkau dalam segala sesuatu. Dalam usaha pekerjaan kami, saat kami tidur, saat kami istirahat, saat kami bekerja, saat kami melakukan apapun,